Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Pak Tani Sukarjo, channelnya para petani happy dan juga peternak bahagia. Di dalam kesempatan video kali ini, kembali di kandang sapi ya teman-teman, saya akan sedikit mengulas tentang keuntungan ternak sapi breeding ataupun ternak sapi pembibitan. Apa saja sih keuntungan ternak sapi breeding ataupun pembibitan itu? Makanya simak video ini sampai habis, jangan di skip. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, ada beberapa pola peternakan yang ada di Indonesia. Salah satunya breeding ataupun pembibitan. Yang kedua adalah ternak sapi penggemukan, fattening. Yang ketiga adalah peternakan susu ataupun milking ya. Nah, ini kebetulan yang ada di depan kita ini adalah peternakan sapi pembibitan. Nah, keuntungan peternakan sapi pembibitan teman-teman ya, yang pertama adalah biaya perawatan itu lebih mudah. Karena apa? Untuk pembibitan ini kita tidak memerlukan makanan tambahan ataupun cumburan yang banyak ya, cukup mungkin hanya ibaratnya itu hanya dengan air dan garam saja sebagai asupan mineralnya itu sudah cukup. Beda dengan penggemukan. Kalau penggemukan ini kita memerlukan asupan makanan tambahan berupa cumburan itu yang banyak sekali macamnya. Ada dedak bekatul, ada tepung gandum, polar itu ataupun juga konsentrat, atau mungkin juga dengan ampas tahu dan lain sebagainya. Namun kalau dengan pembibitan seperti ini yang full hijauan itu kita hanya memanfaatkan limbah dari pertanian. Nah, seperti tepung jagung ini ya teman-teman yang sedang dilakukan ini hanya diberikan kepada ternak sapinya. Ini sudah cukup kalau untuk pembibitan. Mungkin kalau minumnya yaitu tadi hanya sekedar diberikan air dan garam saja, itu pun tidak terlalu banyak. Karena apa? Untuk pembibitan ini yang sangat diperlukan adalah asupan hijauannya dalam bentuk basah maupun juga dalam bentuk kering. Kalau ini kan hijauan dalam bentuk basah ya ini teman-teman ya. Jadi itu keuntungan pertama adalah biaya perawatan itu lebih mudah. Terus kemudian teman-teman, untuk biaya dari pembelian bibit ataupun indukan ini juga tidak terlalu mahal. Kita mau arahnya itu, kita mau breeding itu dari awal itu apakah mau membeli indukan yang sudah pernah melahirkan ataupun yang belum, ataupun masih doro ataupun masih gadis ya teman-teman ya itu. Rata-rata harga sapi indukan ataupun calon indukan budget tertinggi mungkin di angka 15 juta itu sudah lumayan tinggi ya teman-teman. Nah, beda dengan sapi bakalan pejantan. Kalau sapi bakalan pejantan itu mungkin umur 7 bulan, 8 bulan itu sudah mencapai angka 10 sampai 15 juta. Itu tergantung pada rasnya. Nah, jadi keuntungan yang kedua istilahnya itu budget untuk membeli bibit indukan itu cenderung lebih mudah. Nah, mungkin dengan biaya yang lebih sedikit, tapi kita bisa maksimal dari segi pendapatan. Kemudian keuntungan yang selanjutnya teman-teman, bisa dalam setahun itu sapi itu bisa terus mana atau melahirkan. Nah, karena berapa bulan sih lamanya sapi itu hamil ataupun bunting itu sama seperti manusia, kurang lebih itu 9 bulan teman-teman ya. Nah, apabila nasib kita beruntung dan anaknya itu lahir jantan, nah dan rasnya juga ras bagus, nah itu dalam waktu 7 bulan itu kita sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih itu 10 juta. Nah itu jadi keuntungannya seperti itu teman-teman ya. Kemudian apabila kita itu ingin membesarkannya, nah itu tergantung apakah kita akan besarkan sampai benar-benar sudah siap untuk dipotong atau belum. Nah ini tergantung pada kita aja. Tapi intinya teman-teman ya, keuntungan ternak sapi pembibitan ini bisa kita tuh setiap tahun bisa untung anaknya. Nah itu karena apa? Dengan asumsi saya, pengalaman saya pribadi itu paling tidak setelah melahirkan umur 3 bulan anaknya itu biasanya kalau sapi indukan yang produktif itu dalam waktu 3 bulan ini sudah minta kawin lagi. Nah ketika 3 bulan tambah 9 bulan berarti kan setahun, nah itu bisa sudah melahirkan lagi ya teman-teman. Nah, jadi gampangnya kita ngomong itu kita tiap tahun untung, anak
sapi tapi indukannya kita masih tetap ada kan gitu ya. Jadi secara modal itu kita tetap masih ada terus, nah gitu ya. Beda dengan kalau kita itu sistem penggemukan. Kalau penggemukan itu kalau sapinya sudah kita jual, kita harus beli lagi. Beda dengan pembibitan, kalau anaknya kita jual, induknya itu masih ada. Oke teman-teman, sekian video singkat dari saya tentang manfaat keuntungan daripada peternakan sapi breeding. Itu monggo teman-teman ya, bagi teman-teman pemula yang memulai, jangan takut untuk memulai sapi breeding, karena kalau sapi breeding ini biaya perawatannya lebih murah dan juga lebih mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.